Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jiwaji wa duriyati wa libaitihi wa kabati anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin paminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil wa adim bin nasi bil hajjatu karijala wa ala kulli dhamriyatina min kulli fajin amik. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia di bulan suci Ramadan, marilah kita kembali untuk melanjutkan kajian kitab Syu'bul Iman dan mengulas sedikit tentang syarah daripada penjelasan dari kitab Syu'bul Iman, yaitu kitab Qami'ut Tughyan. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini sudah masuk kepada cabang iman yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang iman yang ke-48. Menyembelih kurban, menyembelih binatang kurban, akikah dan hadiah. Kurban, udhiyah. Kurban ini adalah salah satu bentuk ibadah taqarrub kepada Allah berupa menyembelih hewan seperti kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta dengan jalan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya apa? Artinya secara lahiriah sembelihan hewan ini memang haliahnya sama seperti menyembelih hewan ternak pada umumnya. Akan tetapi dalam prakteknya kurban ini menyembelihan hewan dengan niat, dengan maksud taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kurban ini menjadi nilai ibadah, bahkan kurban Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran, yaitu
Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Kalimat kurban, wanhar, dan berkurbanlah. Artinya berkurban di waktu nahar, kurban yang sering kita saksikan, sering dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang Islam, yaitu kurban ketika saat Idul Adha. Maka fasholli li rabbika wanhar. Di dalam penggalan dan berkurbanlah menjadi satu perintah untuk berkurban, yang mana kurban yang disyariatkan di dalam agama, termasuk di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, itu ada ketentuan waktunya. Waktu menyembelih binatang kurban adalah sesudah matahari terbit pada hari nahar. Artinya hari nahar ini Idul Adha. Tadi kalimat di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Maka ketentuan waktu ini menyembelih tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, dan telah berlalu waktu sekedar cukup untuk melakukan sholat Idul Adha dan 2 khutbah. Setelah melakukan sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan khutbah, dan setelah itu maka melakukan atau melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hewan. Dengan tujuan tadi at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat Imam Syafi'i, waktu terakhir untuk menyembelih binatang kurban adalah sebelum matahari terbenam tanggal 13 Zulhijjah. Artinya tanggal 10 termasuk 10 Zulhijjah, yaitu waktu yang afdal di dalam melaksanakan ibadah kurban. Kemudian disambung dengan hari tasyrik tanggal 11, 12 sampai 13. Ya, sebelum matahari terbit tanggal 13 Zulhijjah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas berpendapat waktu terakhir untuk menyembelih binatang kurban adalah sebelum matahari terbit tanggal 12 Zulhijjah. Ini perbedaannya sedikit saja ya pemirsa. Maka setelah tadi penyembelihan daging kurban, daging binatang kurban yang sunnah, itu adalah daging kurban yang disembelih tidak dikaitkan dengan nazar. Karena nazar ini, kurban nazar ini menjadi kurban wajib. Kalau kurban sunnah menjadi salah satu kurban yang nilainya pun pahalanya pahala sunnah. Sedangkan kalau penyembelihan kurban dengan niat nazar, niat saya bernadar untuk berkurban, maka ini menjadi wajib hukumnya. Kalau tidak dilaksanakan, maka akan berdosa, pemirsa. Daging binatang kurban yang sunnah bukan kurban yang dinadarkan, maka wajib dibagikan kepada fakir miskin. Sedangkan orang yang menyembelih binatang kurban disunahkan untuk tidak memakan dagingnya lebih daripada sepertiga. Jadi daging binatang kurban itu diisyaratkan untuk dibagikan dalam keadaan mentah. Maka jangan terlalu berlebihan. Di kita kadang-kadang
penyembelihan kurban itu menyembelihnya dengan cara berlebih-lebihan. Artinya apa? Berlebih-lebihan itu kadang-kadang si penyembelih mendapatkan bagian yang lebih. Kadang dapat kepalanya itu kan sudah besar, banyak dagingnya. Kepalanya nanti minta pahanya, terkadang jeroannya, kemudian tulang-tulangnya, kemudian nanti dikasih makan, dikasih uang rokok, dikasih uangnya. Masya Allah, ini banyak sekali. Sehingga nilai daripada ibadah kurban terkadang kurang pahalanya, keutamaannya. Karena apa? Kenapa keutamaannya? Karena memang tadi habis dibagikan kepada kadang-kadang panitianya lebih banyak. Kemudian si penyembelihnya juga mendapatkan jatah banyak sehingga fakir miskin yang berhak mendapatkan daging itu menjadi sedikit bagiannya. Karena memang diutamakan adalah pembagiannya kepada fakir miskin. Itu sebetulnya yang harus mendapatkan nilai ataupun mendapatkan bagian yang terbanyak. Bahkan guru saya itu Masya Allah ketika penyembelihan bahkan kepada si penyembelih ini rela untuk memberikan upah, ya, memberikan upah terpisah. Ini Pak upah Bapak kalau bisa jangan ngambil dagingnya, ini ada uangnya. Kasih uang, dikasih rokok, dikasih kopi segala macam. Tidak dikasih. Ini saya betul-betul ingin berkurban. Artinya si kurban itu kan beliau kurban kambing. Sehingga kalau misal diambil sama yang penyembelih otomatis berkurang banyak. Maka kalau mau tadi sepertiga, jangan terlalu banyak begitu. Maka ingin karena betul-betul dibagikan semuanya kepada fakir miskin, akhirnya diberikanlah kepada fakir miskin. Begitu. Maka beliau memberikan upah yang lebih kepada si penyembelih. Sehingga si penyembelih tidak ngambil lagi begitu. Nah ini salah satu contoh yang patut diteladani ya. Yaitu untuk supaya bagian kurban ini sesuai gitu dengan porsi di dalam pembagiannya. Dan disunahkan daging yang tadi dibagi-bagikan itu mentah. Kenapa hikmahnya? Karena hikmahnya orang yang membutuhkan mereka lebih besar atau lebih luas kemanfaatannya ketika mendapatkan daging yang mentah. Mereka bisa dibikin sate, dibikin sayur, dibikin daging goreng, dibikin daging steak dan lain sebagainya. Ini lebih kemanfaatannya lebih banyak. Artinya kalau dibagikan secara matang ya dia tidak bisa mengolah secara kemauannya sendiri. Tapi kalau misal tadi secara mentah menjadi anjuran kenapa harus dibagikan mentah karena ada nilai seperti itu. Begitu pemirsa. Jadi kenapa tadi harus dibagikan dalam keadaan mentah? Maka dalam kitab ini supaya orang-orang yang menerima itu dapat mempergunakannya ya bima syaa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Artinya sesuka hatinya. Bima syaa di sini sesuai dengan perkara apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki begitu. Itu tadi kenapa kok menjadi sebuah catatan penting kenapa harus dibagikan karena memang ada nilai sosial ya di mana berbagi sesuai dengan aturan Islam dan itu menjadi sebuah kegembiraan bagi mereka yang belum sama sekali setahun makan daging sehingga mereka bisa mengolahnya menjadi makanan yang digoreng, menjadi daging yang direbus, diopor dan lain sebagainya. Daging dari binatang kurban ini tidak sah dibagikan dalam keadaan masak kepada fakir miskin yang diundang makan. Karena nilainya lain ceritanya. Dia buat
satu prasmanan makan-makan kemudian diundang fakir miskin, ini tidak sah. Karena apa? Karena memang tidak, porsinya kan beda. Namanya orang ngambil ketika prasmanan itu kadang-kadang dia ngambil 2 potong, 1 potong, paling banyak 2 potong, 3 potong. Artinya tidak sah kalau dia membagikannya dalam keadaan masak kepada fakir miskin yang diundang makan. Ya. Adapun kurban yang didandarkan ini tidak boleh dimakan sama sekali oleh orang yang berkurban. Meskipun sedikit. Artinya orang yang berkurban, nazar, saya bernazar untuk kurban, misal dia mengatakan begitu, maka si penyembelih, si orang yang tadi berkurban, maksudnya maaf, orang yang berkurban tadi, si orang yang mengorbankan binatang ternaknya itu tidak boleh memakan sedikit pun, ya. Artinya seluruhnya wajib disedekahkan, termasuk kulit dan juga tanduknya. Semuanya harus diberikan. Itu kalau misal kurban nazar, karena kurban nazar ini menjadi kurban wajib, pemirsa. Itu tadi sedikit mengulas tentang seputar kurban. Maka kurban ini Masya Allah akan menjadi kendaraan orang yang beriman nanti di surga. Kalau dia berkurban sapi, dia akan mendapatkan nanti pahala, akan berkendara dengan tadi kendaraan yang pahalanya itu dari kurban yang berupa sapi tersebut. Begitupun yang lainnya juga sama. Kemudian selanjutnya akikah ialah hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Ya, penjelasan selanjutnya tentang akikah, hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Waktu terbaik akikah itu pada hari ke-7 daripada kelahiran anak. Penyembelihannya justru disunahkan setelah terbit matahari. Akikah ini untuk laki-laki 2 ekor, kalau untuk perempuan 1 ekor. Menjadi sebuah kesunahan. Kenapa akikah disunahkan? Karena akikah ini menjadi sebuah ibadah sunnah yang akan menjadikan sebab si anak ini mendapatkan, si orang tua ini mendapatkan syafaat daripada sang anak. Ya. Bahkan Imam Hanafi mengatakan, Abu Hanifah mengatakan, ketika seseorang yang berakikah, orang tuanya yang berakikah ini akan mendapatkan syafaat dari anaknya nanti kelak di akhirat. Maka tadi dianjurkan kalau mampu maka berakikahlah. Dan yang disunnahkan itu tadi sampai hari, artinya dari hari ke-7 ya. Jadi dia menyembelihnya itu pada hari ke-7. Itu yang termasuk akikah yang afdol atau akikah yang sunnah begitu. Kemudian akikah ini disunahkan untuk dihadiahkan kepada fakir miskin dalam keadaan dimasak terlebih dahulu. Artinya berbeda dengan kurban tadi. Kalau kurban mentah, justru kalau akikah ini justru sudah masak. Disunahkan tadi untuk dihadiahkan kepada siapa? Kepada fakir miskin, ya. Dalam keadaan masakannya yang masak, masakan dagingnya itu yang masak dan manis serta berkuah. Diantarkan ke rumah-rumah mereka. Artinya tidak mengundang fakir miskin untuk memakannya di rumah orang yang melih akikah tadi. Itu kesunahannya. Kecuali tadi kakinya boleh diberikan dalam keadaan mentah kepada orang yang mau menerimanya. Misal ada kaki atau tanduk. Pak mau nggak? Ini ada kakinya. Ini akikah. Ini ada kakinya atau ini. Nah nanti bisa ditawarkan kepada fakir miskin tadi yang mau misalnya. Tapi kalau dagingnya itu tadi dimasak kemudian dibagi-bagikan. Diantar ke rumah masing-masing. Kemudian hadiah, ada yang disebut hadiah, yaitu hewan yang disembelih di dekat Masjidil Haram di Mekah oleh orang yang melakukan haji ifrad.
Sebagai apa? Guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya waktu penyembelihan seperti waktu menyembelih hewan kurban. Ini penyembelihan hadiah ya. Itu tadi sekelumit penjelasan tentang akikah, kurban, dan hadiah. Yaitu masih dalam konteks penyembelihan hewan ya, ternak di dalam masalah akikah, kurban, dan hadiah. Kemudian cabang yang ke-49, taat kepada ulil amri, yaitu penguasa. Jika perintahnya sesuai dengan kaidah syariat Islam dan mentaati larangannya selama tidak bertentangan dengan kaidah syariah Islam, maka dia wajib untuk taat kepada ulil amri, kepada seorang pemimpin. Ya. Taat kepada orang ulil amri itu hukumnya wajib ya bagi semua rakyat yang dipimpinnya secara lahir ataupun secara batin. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul. Dan orang-orang ulil amri di antara kamu. Orang-orang yang menjadi ulil amri di antara kalian. Jadi ulil amri ini adalah para ulama dan para pemegang kekuasaan di dalam pemerintahan. Artinya para ulama termasuk tadi dikatakan ulil amri karena memang tadi menjadi sebuah rangkaian ya. Bahkan di Arab sana itu banyak para pemimpin ini, para kodi ini justru para alim ulama begitu kan. Mereka sudah faqih, ya ulama ya seorang umaro begitu. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, man ato'a amri, man ato'a amiri, faqad ato'ani, wa man aso amiri, faqad asoni. Man ato'a, barang siapa yang taat itu si man kepada amirku, maka ia telah menaatiku. Dan barang siapa yang mendurhakai amirku, maka ia telah mendurhakaiku. Jadi taat kepada ulil amri tidak berlaku untuk hal-hal yang haram. Sebagaimana tadi dicantumkan dalam hadis, kalau dia taat kepada ulil amri, otomatis dia taat kepadaku, kata Rasul. Tetapi tidak berlaku kepada perkara-perkara yang haram, ya, atau di dalam perkara maksiat. Karena dalam hadis Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Artinya tidak ada ketaatan lagi kepada makhluk selagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dia beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib ditaati. Tapi kalau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya dan syariat Islam, tidak boleh dia mentaati kepada seorang ulil amri yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi yang dimaksud mentaatinya itu hal-hal yang mubah yang mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat,
maka disunahkan untuk mengikuti, bahkan wajib hukumnya mengikuti mereka ketika mereka melakukan perkara-perkara yang bentuknya menjadikan kemaslahatan bagi seluruh umat. Jika pemerintah mengundang-undangkan mengenai larangan-larangan sebuah perkara yang tadi mendatangkan mudarat bagi umat, maka wajib ditaati seluruh rakyatnya, karena perkara yang mendatangkan mudarat ini harus cepat-cepat dicegah. Bahkan yang menghantarkan kepada mudarat pun itu wajib untuk dicegah sebelum terjadinya kemudaratan tersebut. Dalam kaidah usul fiqh ada kaidah dari para alim ulama, dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid menutup rapat-rapat pintu-pintu kerusakan. Menutup rapat-rapat pintu kerusakan yang ada di muka bumi apa saja bentuknya. Dar'ul mafasid kemudian menarik daripada kemaslahatan. Masolih kemaslahatan. Dar'ul mafasid muqaddamun lebih didahulukan ala jalbil masolih. Jadi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menutup rapat-rapat pintu kerusakan lebih diutamakan, lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Karena menarik kemaslahatan mudah, sedangkan untuk menutup pintu kerusakan ini sulit daripada menarik kemaslahatan. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada cabang iman yang ke-50 dan sampai 53. Cabang iman yang ke-50 disebutkan di dalam syair amsik habibi ma alaihi jama'atun wahkum bi adlin wanha ma huwa ma'sam wa'mur bi ma'rufin wa anta a'inhum jiddan ala birrin wa taqwa tukramu. Amsik, pegang teguh, habibi, wahai kekasihku, ma, apa-apa, alaihi, yang ada pada jamaah. Hukumilah dengan adil, wahkum bi adlin, hukumilah dengan adil. Wanha, dan cegahlah, mahuwa ma'sam, segala perkara yang bentuknya dosa, segala bentuk dosa. Wa'mur bima'rufin, dan perintahkan apa yang telah diketahui kebaikannya. Bantulah manusia dengan sungguh-sungguh terhadap kebajikan dan ketakwaan, maka engkau akan dimuliakan. Tukramu, engkau akan dimuliakan. Ini kumpulan bait dari cabang iman yang ke-50 sampai ke-53. Bait yang pertama yaitu bait yang ke-50, berpegang teguh kepada apa yang disepakati oleh umat, apa yang disepakati oleh jamaah. Jamaah di sini maksudnya adalah umat di sini adalah orang muslim, ya. Kaum muslimin. Meskipun hanya satu orang yang muslim, boleh dikatakan jemaah sebagaimana keterangan Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, ya, yang menyimpulkan bahwasannya tadi satu orang pun dikatakan jamaah. Walaupun memang jamaah secara
ini bentuknya dari 3 ke atas ya, kumpulan. Tapi kalau misal 1 juga dikatakan jamaah juga begitu. Walaupun secara bahasa ya jamaah tuh dari 2 ke atas gitu kan istilahnya. Bahkan 3 ke atas berjamaah tuh. Kalau misal 1 walaupun itu ya banyak ulama yang berbeda pendapat begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali-tali Allah. Ya, artinya berpegang teguhlah kalian kepada Allah semuanya saja dan janganlah kamu bercerai-berai. Artinya berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW bersabda, la yahillu damu imrin muslim illa bi ihdai min thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 sebab. Thayyib yang berzina, ya, thayyib yang berzina, orang yang membunuh orang lain dan orang yang meninggalkan agamanya, lari memisahkan diri dari jemaahnya. Jadi pengertian hadis di atas, hadis yang barusan disebutkan, tidak boleh membunuh seorang muslim dengan sengaja kecuali salah satu dari 3 perkara ini. Apa saja? Yang pertama, sayyib yang berzina. Sayyib ialah orang yang merdeka. Ya. Jadi bukan budak belian. Yang sudah balik dan berakal, yang pernah melakukan jima atau bersetubuh dalam hubungan pernikahan yang sah. Sayyib yang berbuat zina wajib dirajam dengan dilempari batu sampai meninggal. Ini hukuman bagi sayyib atau tadi seorang suami atau istri, perempuan atau laki-laki yang sudah menikah dan dia berzina. Maka zinanya pun disebut zina muhson. Ya. Kemudian orang yang membunuh orang lain harus dibunuh berdasarkan hukum kisos. Sebab pembunuhan yang dilakukan karena pembunuhan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam kitab fikih, ketika seorang membunuh maka dia harus dikisos. Artinya ketika membunuh ya harus dibunuh lagi begitu. Kemudian orang yang meninggalkan agama Islam dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin, yaitu berbuat murtad seperti dia melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat agama. Contoh seperti dia mencaci maki Nabi, nauzubillah, mencaci maki malaikat, mencaci maki Allah. Banyak sekarang di medsos kita temukan, Allahu Akbar, orang-orang yang dengan seenaknya dia berani mencaci maki kepada Allah, mencaci maki kepada malaikat, mencaci maki Nabi. Masya Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan petunjuk untuk senantiasa Allah Subhanahu wa taala arahkan, bimbing ke jalan yang benar dan bertobat daripada dosa tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam agama kami sesuatu perkara, ya, yaitu mengada-ngada sesuatu perkara atau satu hal yang tidak ada dasarnya, maka hal tersebut ditolak. Artinya barang siapa yang membawa sesuatu yang baru dalam agama Islam yang agung derajatnya dan tidak ada dasarnya dalam agama, maka hal tersebut adalah batal. Artinya perkara yang diada-ada, perkara bid'ah, yang bid'ah itu bid'ah dolalah yang tidak ada dasar hukumnya serta diada-ada dan bertentangan dengan syariat, maka wajib ditolak. Wajib kita untuk meluruskannya. Menetapkan hukum dengan dalil itu menjadi cabang iman yang ke-51. Dalam surat As-Sad ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahkum." Ya. Fahkum.
maka berilah putusan antara kami bil haqqi dengan adil, wala tushtit, dan janganlah kamu menyimpang. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 45 Allah berfirman kembali, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, man hakama bainasnaini tahakama ilaihi wartadayahu falam yaqdi bainahuma bil haqqi fa alaihi la'natullah. Man hakama bainasnaini tahakama ilaihi wartadayahu. Barang siapa yang menghakimi dua orang berhukum kepadanya, orang yang berhukum kepadanya dan rela akan putusan hukumannya, kemudian ia tidak memutuskan hukum antara keduanya dengan hukum yang hak, yang adil, maka atasnya laknat Allah. Nauzubillahi min dzalik. Itu tadi menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil, ya. Kemudian cabang iman yang ke-52, amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya menyuruh, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ya, artinya melarang kemungkaran ini menjadi salah satu ciri daripada umat Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini sebagai para dai yang mengajak manusia taat kepada Allah dan mencegah daripada kemungkaran, sebagaimana yang dikerjakan oleh para nabi dan Rasulullah SAW. Senantiasa beliau ini menjauhi daripada keburukan, mencegah daripada kemungkaran, dan mengajak kepada kebaikan serta perkara yang ma'ruf, yang baik. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Syekh Muhyiddin An-Nawawi berkata mengenai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Artinya beliau mengatakan sesungguhnya ayat ini termasuk ayat yang membuat banyak orang-orang yang bodoh tertipu di dalam memahaminya. Mereka mengartikan ayat ini kepada selain yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Pengertian ayat yang benar justru sesungguhnya kamu sekalian apabila telah melakukan sesuatu yang diperintahkan, niscaya perbuatan sesat dari orang yang sesat tidak akan membahayakan kamu. Maksudnya begitu. Jadi di antara sejumlah hal yang diperintahkan adalah menyuruh kepada perbuatan yang sudah diketahui kebaikannya oleh akal pikiran yang sehat, dan melarang daripada perkara yang mungkar yang sudah jelas-jelas kemungkarannya nampak di dalam dia sendiri. Begitu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat di atas, salah satu martabat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 99, ma'ala rasul illal balag. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Bahwa kalimat tersebut, di dalam ayat tersebut, Syekh Muhammad bin Tamam berkata bahwa nasihat adalah pasukan tentara Allah.
junudun junudun min junudillah ya. Junudun min junudillah. Tentara daripada tentara-tentara Allah, perumpamanya seperti tanah liat yang dilemparkan kepada tembok. Jika tembok dapat menahan tanah liat maka akan bermanfaat. Tapi jika tanah liat tersebut jatuh maka sudah membekas. Artinya sudah ada, walaupun misal tidak tadi nempel tapi ada membekas. Bekas dilempar oleh tanah tersebut begitu. Jadi bahkan Syekh Sulaiman Al-Khawas menyatakan barang siapa yang memberikan nasihat kepadanya dengan 4 mata maka itulah yang termasuk nasihat. Sedangkan kalau dia memberi nasihat kepadanya di khalayak ramai, di tengah umum, maka justru dia telah mencelaknya. Makanya tadi kepada orang itu tidak langsung di hadapannya, tapi tunggulah saat kamu 4 mata dengan dia baru diingatkan. Itu termasuk daripada salah satu cara dakwah Nabi yang sangat mulia ya. Cara efektif di dalam mengajak manusia taat kepada Allah. Kemudian yang cabang iman yang ke-53 saling membantu dalam kewajiban, dalam kebajikan, dalam kewajiban, dalam ketaatan dan di dalam ketakwaan. Dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu sekalian di dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya fi auni akhihi wa man fa'atihi falahu thawabul mujahidin fisabilillah." Barang siapa yang berjalan dalam usaha membantu saudaranya atau memberi manfaat kepadanya, maka baginya pahala orang yang berjuang membela agama Allah. Hadis riwayat Anas bin Malik bersabda, ada hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, man aghatha malhufan kataballahu lahu thalasan wa sab'ina hasanatan wahidatun minha yasluhu biha akhiratuhu wa dunyahu wal baqi fi darajat. Barang siapa yang memberi pertolongan kepada orang selama di dunia, maka Allah akan mencatat baginya 73 kebaikan. Salah satu daripada 73 itu satu urusan akhirat dan dunianya menjadi baik. Sedangkan sisanya adalah untuk meningkatkan derajatnya. Yaitu itu tadi 73 itu seperti itu pembagiannya ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man qadha hajatan li akhi fakana ma khadamallahu umrahu. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka seolah-olah dia telah melayani Allah sepanjang umurnya. Dalam hadis lain, man aqarra aina mu'min aqarallahu ainahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyenangkan hati seorang mukmin, niscaya Allah akan menyenangkan hatinya pada hari kiamat. Itu sebagai bentuk pertolongan kepada orang yang beriman. Ini akan menjadi satu pahala kebaikan yang luar biasa. Prinsipnya itu, saya punya prinsip ketika menolong pasti ditolong, begitu ya. Dalam sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selagi ia menolong saudaranya. Jadi prinsipnya itu kita menanam aja, terus nanam sebanyak-banyaknya, nanti akan menuai ya. Jangan diharapkan sekarang, bahkan nanti di akhirat pun. Ya kalau di dunia dikasih alhamdulillah. Utamakan nanti untuk di akhirat saja deh. Kita nanam aja biar nanti memanennya nanti di akhirat. Masya Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, man masya fi hajatin akhihi sa'atan min lailin au naharin qadaha aw lam yaqdiha
kana khairan lahu min itikafi syahrain. Barang siapa yang berjalan untuk memenuhi hajat kebutuhan saudaranya yang membutuhkan, ya, dalam waktu 1 jam pada siang atau malam hari, baik hajat tersebut terpenuhi ataupun tidak, niscaya pahalanya lebih baik baginya dan lebih utama baginya daripada pahala iktikaf 2 bulan. Masya Allah. Rasulullah bersabda lagi, man faraja an mu'min magmumin au a'ana madluman ghafarallahu lahu salasan wa sab'ina magfiratan. Barang siapa yang memberikan jalan keluar dari seorang mukmin yang susah atau membantu seseorang yang dianiaya, niscaya Allah akan memberikan ampunan baginya sebanyak 73 ampunan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, inna min ahabil a'mali ilallah idkhalus surur alal qalbil mu'min wa ay yafraha wa ayyufarrija wa ayyufarrija anhu ghamman au yaqdi anhu dainan au yat'imuhu min ju'in. Sesungguhnya di antara amal yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat kesenangan hati orang yang beriman, memberikan jalan keluar satu kesusahan darinya, membayarkan hutangnya dan memberi makan ketika lapar. Dalam hadis lain lagi, idza arada ahdukum al hajata falyukabbir laha yaumal khamisi wal yaqra idza kharaja wal yaqra idza kharaja min manzilatin akhir Ali Imran wa ayatul kursi wa inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ummal kitabi fa inna fiha hawaijad dunya wal akhirah. Apabila salah seorang dari kamu menginginkan suatu hajat, hendaklah berangkat pagi-pagi untuk memenuhi hajat tersebut pada hari kiamat. Apabila ia keluar dari rumah, hendaklah membaca akhir dari surat Ali Imran, ayat kursi, inna anzalnahu fi lailatul qadr dan Fatihah. Sesungguhnya pada ayat tersebut terdapat pemenuhan hajat dunia dan akhirat. Masya Allah, itu tadi resep ya. Jadi tadi ketika seorang menginginkan sesuatu hajat, pagi-pagi memenuhi hajat itu pada hari Kamis. Jadi kalau pas mau keluar rumah itu, hendaklah membaca akhir surat Al-Imran, ayat kursi, kemudian inna anzalna dan surat Al-Fatihah. Itu menjadi sebuah ikhtiar usaha sebagai bentuk amalan doa untuk memudahkan hajat kita terkabul ya. Masya Allah. Itu tadi cabang iman sampai cabang ke-53. Demikian kajian kitab Syu'bul Iman yang menjelaskan tentang cabang-cabangnya iman. Dicukupkan sampai sini dulu. Insya Allah pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Nusantara dari Sabang sampai Merauke, insya Allah kita akan lanjutkan kajian berikutnya yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Dan ini sangat penting sekali kita mengetahui cabang-cabang iman, yang mana semua perkara-perkara yang dilakukan di dalam Islam itu termasuk daripada cabang-cabang keimanan yang sebagian besarnya itu rata-rata termasuk daripada cabang-cabang iman. Jadi Masya Allah kita bertambah pengetahuan pemirsa di dalam itu ternyata termasuk kepada cabang iman. Contoh seperti tadi yang disebutkan berkurban, kemudian tadi membantu orang lain, kemudian ikhlas, ada rasa malu kepada Allah ya. Akikah itu termasuk daripada cabang-cabang keimanan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kajian selanjutnya, kajian kitab Syu'bul Iman yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertemuan berikutnya. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan dan mengikuti kajian ini. Jangan lupa untuk mengikuti dan menyebarkan dan subscribe channel
rumah ngaji online dan sebarkan video ini untuk menjadikan wasilah ya, menyebarkan ilmu kepada saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilapan, atas segala kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.